Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya ya. Kali ini seperti biasanya saya mau membahas tentang seputar lampu teman-teman. Sekaligus saya mau menjawab pertanyaan salah satu dari komentar saya, yaitu ada yang berkomentar kata-katanya intinya tuh, "Kak, kalau huruf F itu dibacanya apa sih?" Oke, selain dari mau menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya, ini juga menurut saya penting buat semua subscriber saya ataupun seputaran dengan lampu ya. Sekalian di sini saya mau menjelaskan tentang beberapa komponen lampu dan simbol-simbol pada mesin LHE ya. Atau ya bisa dikatakan logo atau tanda-tanda pada simbol pada masing-masing komponen teman-teman. Nah, ini dulu dari yang pertama, sekalian saya jawab pertanyaan dari kalian ya. F itu dibacanya apa sih Kak? Oke. Ini ya maksud kalian ya. Coba perhatikan pada salah satu komponen ini teman-teman. Di sini ada tulisan F ya, F atau FU, atau sering biasanya kalau nggak FU nih biasanya tulisannya ya, kalau yang sekalian ada resistornya itu BX teman-teman. Seperti ini nih. Ini yang sekalian plus resistor. Ini ada yang namanya BX teman-teman. Nah, tulisannya BX kan, ini yang kabel warna hitam. Coba perhatikan tulisan yang ada di bawah. BX kan. Artinya ini adalah kode instalasi untuk fuse atau resistor sekring teman-teman. Nah ini ya, ini yang namanya resistor sekring. Ini kan cuma kabel, nggak ada plus resistor, makanya ini tulisannya di sini FU. Kalau nggak FU kadang-kadang AC juga ada. Kalau nggak AC kadang-kadang tulisannya itu RE gitu. Biasanya ini terbuatnya dari resistor, ya sudah pasti seperti ini ya teman-teman. Dan nilainya biasanya sih menurut saya ini tuh seperti kayak setengah ohm juga bisa, 1 ohm juga bisa, kadang ada yang 5 ohm. Nah ini setara dengan ukuran seperti untuk lampu jumbo itu ukuran 30 ohm teman-teman. Tapi untuk watt-watt seperti ini yang 20 watt itu yang saya temui di semua komponen lampu ya, di berbagai merek itu kadang itu pakai itu yang 1 ohm. Kalau untuk watt 20 ke atas lah itu baru pakai yang 5 ohm. Nah, ukurannya berapa Kak? Resistornya ini 1 watt teman-teman. Ini yang sering dijumpai pada mesin-mesin LHE. Jadi FU itu dibacanya ini adalah resistor untuk komponen fuse ya teman-teman. Jadi F dibacanya itu fuse. Nah, terus kode yang selanjutnya atau yang kedua yaitu ada yang namanya di sini. Ini tulisannya agak sempit ya. Biasanya di mesin LHE itu terdapat komponen yang namanya elko itu dengan logonya itu kadang ditandai dengan C1 teman-teman, tapi di sini ini beda. Ini sudah ada tanda plus dan minnya teman-teman. Ntar saya cari contohnya. Oh ini sudah ada tanda min plusnya, jadi nggak ada. Mungkin di karena kan yang namanya berbagai berbagai komponen lampu itu berbeda-beda ya teman-teman tandanya. Kadang untuk tapi yang sering dijumpai C1 itu ditandai dengan elko teman-teman. Nah, ini biasanya logonya tuh, bentar ini saya kasih yang agak lebar ya. Yang gampang untuk contoh biar teman-teman bisa paham. Ini sudah ada tanda min plus. Nah, yang ini aja nih. Ini ya, nah ini yang namanya komponen elko teman-teman. Nah, ini. Kalian bisa lihat kotakan yang di sebelah sini ini cenderung lebih besar. Ini artinya ini berukuran tegangan lebih besar dan yang sebelah strip ini lebih kecil. Yang sebelah strip ini maksud saya yang bagian min teman-teman. Nah, yang berkotakan yang kotaknya ini besar itu bagian yang tegangannya itu besar. Nah, berarti itu yang bagian plus ya teman-teman. Jadi paham ya di sini ya. Jadi untuk kotakan yang agak besar itu untuk plus dan untuk yang stripnya kecil itu adalah tegangan yang kecil atau sering ditandai min ya, di sini min. Nah, ini sudah ada. Nah, ini termasuk komponen yang berpolaritas teman-teman. Makanya di sini kalian juga harus paham yang namanya komponen berpolaritas sama yang enggak berpolaritas itu apa gitu. Nah, komponen yang berpolaritas ya seperti ini.
seperti elko teman-teman. Ini komponen berpolaritas. Nah, selanjutnya untuk komponen selanjutnya itu ada biasanya di sini ditandai adanya milar teman-teman. Nah, milar ini contohnya simbolnya atau tanda-tandanya pada mesin LHE sering ditandai dengan huruf C. Bisa dengan C1 seperti ini, C4, C2 dan selanjutnya, intinya itu C. Bisa C1, C2, C3 gitu ya. Di sini tidak ditentukan polaritasnya ya. Coba kalian lihat di bawahnya. Nah, garis stripnya ini sama. Berarti ini sama besar, jadi tidak ditentukan min dan plusnya ya teman-teman. Jadi jikalau kalian suatu saat mengalami kerusakan pada mesin LHE, kalian mau ganti kapasitor milar, kalian nggak perlu mikir ini plusnya yang mana sih, yang positif yang mana sih. Itu enggak, karena milar itu enggak ada negatif dan positifnya. Jadi kalian bebas mau menggantinya, itu enggak masalah gitu ya. Berarti termasuk untuk milar itu bukan berpolaritas ya teman-teman, karena tidak ditentukan min dan plusnya. Jadi suatu saat kalian ada kerusakan, kalian mau ganti, kalian bebas. Nggak perlu kalian cari-cari mana plusnya, mana min ya gitu. Untuk selanjutnya biasanya di sini ada ditandai lagi dengan simbol T1 dan T2. Bisa kalian lihat di sini, T1 ini simbolnya adalah untuk transistor yang 3 kaki ini loh teman-teman. Nah, ini ya. Ada basis, terus emitor ya. Nih, seperti ini teman-teman. Ini T2, ini T1. Kadang kalau nggak T1, T2 itu kadang ya ada yang Q1 dan Q2. Karena ini beda-beda mesin LHE, beda simbolnya ya, makanya kalian harus paham dulu. Nah, untuk selanjutnya ada, kita balik. Oh, ini sebentar. Oh, ini pakai dioda yang bukan SMD, ini yang pakai model gelang teman-teman. Ditandai dengan simbol D1, D2, D3, dan D4. Ini artinya apa? Ini adalah namanya dioda teman-teman. Dioda ini juga termasuk komponen yang berpolaritas ya teman-teman. Kenapa kok disebut juga dengan komponen berpolaritas? Karena di sini pun kalian mengganti komponen dioda harus benar ya, mana yang positif, mana yang negatif. Di konten-konten selanjutnya kalau saya menemukan seperti dioda rusak, saya sudah sering mengatakan cara menggantinya itu harus benar, tata letak min dan plusnya teman-teman. Nggak seperti kayak elko. Salah ganti elko, tata letak min dan plusnya salah, ya akibatnya komponen nanti bisa meledak. Nah, kalau dioda itu nggak bisa meledak, tapi nanti berujung konslet. Jadi seperti itu ya, paham ya di sini teman-teman. Biasanya untuk plus itu ditandai seperti ada gelang di sini teman-teman. Ini yang berwarna putih, dan yang polos yang hitam semua ini adalah yang min. Nah, jadi untuk dioda ini juga harus hati-hati ya cara pergantiannya teman-teman. Nanti tegangan larinya mau kemana, kalau sampai kalian menggantinya salah ya nanti bakal konslet. Tapi ini yang model gelang. Kalau yang model SMD yang seperti ini. Nah, untuk dioda yang SMD atau yang model tempel yang bukan gelang seperti ini teman-teman, kotak-kotak ya, warna hitam. Itu pun kalian harus, kalau suatu saat kalau memang kalian pernah menjumpai diodanya rusak atau konslet, kalian harus tahu ya cara menggantinya atau arah min plusnya itu kemana, kalian harus tahu teman-teman. Biasanya untuk model SMD itu ditandai seperti ada gelang juga pada yang ini loh, apa, yang kotakan kecil ini. Kadang tandanya seperti diarsir itu, kayak ada garis-garisnya teman-teman. Coba deh kalian perhatikan di masing-masing jikalau kalian menemukan kalau ada yang komponen diodanya itu model SMD. Kalau yang gelang itu kan sudah pasti seperti ini kan, ada tanda gelangnya itu putih. Ini bagian plus. Nah, ganti dioda ini juga harus betul ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian dijumpai juga di sini ada yang namanya resistor. Itu untuk simbolnya seperti ini teman-teman. Ada R1, R2, R3, dan R4. Seperti dioda juga ya, ada D1 sampai D4. Nah, seperti ini. Ini juga berbagai dengan ukuran ya. Ada yang setengah ohm juga ada yang 1 ohm juga ada. Untuk basis biasanya itu ditandai pakai 15 ohm juga bisa, atau 10 ohm juga bisa.
Rata-rata di semua, tuser ya kalau ganti entah itu dipakai untuk resistor SMD atau resistor gelang warna ya, itu pasti 1 ohm dan 10 ohm, nggak lain-lain teman-teman. Ya kalau kalian nggak menemukan ya kalian bisa pakai yang 1 ohm contoh diganti pakai 2,2 ohm itu sudah cukup, jangan melebihi teman-teman. Akibatnya nanti kalau kalian salah menggantinya atau salah berlebihan ukuran, transistor nanti cepat panas teman-teman, bisa-bisa malah nanti gampang jebol lagi teman-teman. Ya karena apa? Ya karena salah mengganti ukuran, karena tidak tepat teman-teman. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya di sini juga terdapat ada yang namanya logo atau tanda seperti ini atau simbolnya itu dB. dB ini apa sih artinya? Ini adalah untuk komponen yang bernama dB3 seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini ciri-cirinya ini seperti kayak berwarna biru, kadang ada yang berwarna merah, kadang ada yang mirip seperti dioda teman-teman, dioda gelang ini juga ada. Di konten-konten saya yang sebelum-sebelumnya saya sudah pernah loh menjumpai dB3 yang mirip seperti dengan dioda. Makanya kalian harus memahami pada simbol-simbolnya seperti ini, tulis-tulisannya kalian harus paham teman-teman. Nanti nggak tahu mana sih yang namanya dB3 kok di komponen lampu saya kok nggak ada gitu ya. Padahal itu ada, cuma kadang komponen dB3 itu mirip seperti dioda itu juga ada, makanya kalian harus tahu teman-teman. Kalau yang model seperti ini sih sudah pasti beda ya, karena ini tidak sama dengan ukuran kayak dioda gitu. Nah, untuk komponen dB3 ini juga bukan komponen yang berpolaritas ya. Artinya ya seperti tadi, tidak ada min plus gitu ya. Jadi kalian suatu saat kalian menemukan dB3 kalian di komponen lampu kalian itu rusak, kalian menggantinya itu bebas. Menggantinya kalian tidak dipastikan min plusnya itu ada gitu. Jadi kalian bebas menggantinya itu aman, nggak bakal konslet. Juga dB3 ini cenderung mempunyai 2 pintu ya, yang sama berseberangan lah intinya lah dalam bahasa elektronik gitu. Karena min plusnya itu bebas, tidak ada. Jadi suatu saat kalian menemukan dB3-nya rusak, aman ya, tidak ditentukan untuk min plusnya. Oke, saya rasa di sini cukup dulu teman-teman. Ini itu yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini. Dari fuse sampai dB3 itu adalah komponen-komponen yang paling harus diketahui entah di berbagai tuser yang masih pemula atau teman-teman yang bukan tuser tapi kepingin gitu ya belajar. Jadi kalau suatu saat kalian punya lampu mati, kalian bisa membenarkan sendiri ya gitu. Ya seperti yang di awal saya katakan, jikalau masih ada yang membuat kalian bingung tentang simbol-simbol lampu atau tanda-tanda pada lampu, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman, yang sering membuat kalian bingung itu apa, nanti bisa akan saya jawab sesuai apa yang saya tahu lah ya. Intinya di sini kita tidak menang-menangan, tapi kita saling berbagi ilmu aja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, di sini saya lagi nggak bikin konten servis ya. Saya hanya menjelaskan dan plus menjawab pertanyaan dari salah satu komentar kalian yang saya jawab lewat konten, plus saya menjelaskan untuk semua para tuser yang mau belajar tentang lampu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman dibantu subscribe karena subscribe itu gratis, di like, di komen, dan di share, dan sampai ketemu lagi di lain video. Terima kasih.